Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Marsalia, NIM 19230032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Anggaran Tenaga Kerja Langsung pada Perusahaan Volkswagen. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk kepada materi dan pembahasannya. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Volkswagen atau biasa disingkat dengan VW adalah sebuah perusahaan mobil yang berbasis Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Serikat Buruh Jerman atau Deutsches Arbeitsfonds pada tahun 1937. Volkswagen merupakan merek asli dari grup Volkswagen yang juga membawahi beberapa merek mobil lain seperti Audi, Bentley Motors, Bugatti Automobiles atau otomobil Lamborghini, Seat, Skoda dan sebuah pabrikan kendaraan komersial, Scania. Volkswagen mempunyai 3 mobil yang masuk di daftar 10 mobil paling laris sepanjang sejarah menurut situs web tanggal 24 bulan 7 atau WST, Volkswagen Golf, Volkswagen Beetle, dan Volkswagen Passat. Latar belakang berdirinya FW sebenarnya diawali oleh Serikat Dagang Nazi, yaitu Serikat Buruh Jerman atau DC Arbeitsfront. Pada awal tahun 1930-an, banyak mobil mewah diproduksi di Jerman, namun rata-rata orang Jerman tidak mampu membeli lebih dari sebuah motor. Berangkat dari kenyataan ini, beberapa pabrikan mobil membuat proyek mereka sendiri-sendiri untuk mobil rakyat atau mobil rakyat dalam bahasa Jerman adalah Volkswagen, seperti Mercedes 170H, Edel Autobahn Steyr 55, Hanomek 1,3L, dan lainnya. Tanggal 16 September 1938, namanya diganti menjadi Volkswagen World GmbH. Pada saat berperang dengan sekutu, seluruh industri di Jerman akan ditahan. Produksi mobil-mobil Jerman pada saat itu pun dibatasi sampai maksimal 10% dari jumlah produksi mobil tahun 1936. Pabrik Volkswagen di Wolfsburg dikontrol oleh Inggris pada tahun 1945, meskipun tidak ada pabrikan Inggris yang mau mengambil alih pabrik. Pabrik pun bertahan dengan memproduksi mobil untuk Angkatan Darat Inggris. Sekutu pun akhirnya mengubah kebijakan pembongkaran mereka diakhiri pada tahun 1946 sampai pertengahan 1947. Meski kebijakan untuk industri alat berat tetap berlanjut sampai tahun 1951. Baiklah, selanjutnya akan masuk pada struktur organisasi pada perusahaan Volkswagen tersebut. Di sini yang pertama yaitu ada manajer, komisaris. Komisaris terdiri dari beberapa, yaitu komisaris keuangan, komisaris pemasaran, komisaris administrasi, personalia, humas, maupun divisi. Dan dari komisaris tersebut terbagi kepada bawahnya, yaitu yang pernah showroom, bengkel, aksesoris dan modifikasi, kafe, klub mobil, gudang, departemen. Dan di bawahnya lagi terdapat keamanan, operator, pemeliharaan, dan servis. Yang selanjutnya atau yang ketiga kita akan masuk kepada permasalahannya. Di sini permasalahan yang terdapat pada perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri mobil Volkswagen berkeras untuk melanjutkan pengoperasian pabriknya di Xinjiang, sebuah kawasan di Cina yang dituduh terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berskala besar oleh negara. Bukti adanya ratusan ribu orang etnik Uighur dan minoritas lainnya ditahan, dikamkan, atau dijadikan pekerja paksa di pabrik-pabrik telah menyebabkan sejumlah perusahaan multinasional memutuskan hubungan dengan wilayah tersebut, walaupun Cina berkukuh klaim tersebut tidak benar. Karena membuka pabrik mobil di Xinjiang membutuhkan kemitraan dan persetujuan dari otoritas Cina, ada kekhawatiran hal itu berisiko memberikan dukungan diam-diam terhadap kebijakan penahanan massal dan penindasan etnik, yang kini semuanya sudah terbukti secara kuat. Data satelit, kesaksian para saksi, dan catatan pemerintah Cina sendiri memperjelas adanya skala pembangunan KAM dan praktek kerja paksa di balik keberadaan buruh-buruh di berbagai pabrik.
Selanjutnya kita akan masuk kepada penyebab permasalahan. Penyebab permasalahannya yaitu Volkswagen menyangkal keputusannya membuka pabrik di Xinjiang pada tahun 2013 karena alasan politik ketimbang ekonomi. Perusahaan asal Jerman ini juga menyatakan mereka melihat peluang jangka panjang yaitu pertumbuhan pasar yang menggiurkan dengan membuka pabrik di Xinjiang, Cina. Karena membuka pabrik di pabrik mobil Xinjiang membutuhkan kemitraan dan persetujuan dari otoritas Cina. Ada kekhawatiran hal itu berisiko memberikan dukungan diam-diam terhadap kebijakan penindasan etnik. Mereka melakukan secara pasti demi mendapatkan keuntungan komparatif. Selanjutnya masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhinya adalah ketika Cina bersikeras memberikan pelatihan dekstremifikasi bagi kelompok minoritas Muslim di Xinjiang dan menjalankan skema penciptaan lapangan kerja berskala besar. Tujuannya sebenarnya adalah untuk upaya paksa asimilasi identitas dan budaya bagi mereka yang tidak loyal terhadap negara. Karena banyaknya kritikan kepada Volkswagen bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral tertentu untuk tidak terlibat dalam praktek pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM tersebut. Karena latar belakang sejarah pendirinya, perusahaan ini didirikan oleh Partai Nazi Jerman yang menggunakan pekerja paksa di sejumlah pabriknya. Di Urumqi, pabrik itu memperkerjakan 600 orang serta memproduksi hingga 20.000 kendaraan setiap tahunnya. Apa yang terjadi di masa Nazi adalah sesuatu yang terjadi di pabrik kami. Ketika kami mempraktikkan kerja paksa, orang-orang yang memproduksi mobil Volkswagen tersebut. Selanjutnya yaitu dampak permasalahan. Dampak permasalahannya adalah kecaman dunia, internasional dan kelompok HAM, dan sejumlah perusahaan merek terkenal menjauhkan diri sehingga Volkswagen kehabisan langkah di Xinjiang. Volkswagen banyak dikecam oleh banyak kelompok karena Volkswagen dituding membangun pabrik di Cina karena adanya kepentingan politik dan kerjasama politik yang dimana banyak pekerja minoritas di Xinjiang. Hal ini membuat sekelompok orang berpikir bahwa Volkswagen akan memperlakukan pekerja minoritas dengan tidak baik. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap citra perusahaan Volkswagen di mata masyarakat. Selanjutnya yaitu solusi terhadap permasalahan. Solusinya menurut saya yang dapat dilakukan dalam permasalahan perusahaan Volkswagen tersebut ialah memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat dengan cara memberikan para pekerja pelatihan tenaga kerja yang tidak melakukan kerja paksa terhadap para pekerja. Volkswagen sebaiknya melakukan gerakan untuk mensejahterakan para pekerja untuk menghapus segala rumor dan pandangan buruk masyarakat terhadap Volkswagen. Volkswagen juga sebaiknya membantu pabrik tersebut setelah semua kecaman mulai hilang, sehingga citra perusahaan dapat membaik dan tidak berdampak buruk terhadap Volkswagen sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kasus yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa dari suatu perusahaan haruslah memikirkan mengenai masalah tenaga kerja, karena tenaga kerja merupakan faktor penting dalam sebuah usaha yang dapat membantu sebuah perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah perusahaan diperlukan pengaturan terhadap tenaga kerja, baik itu tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Perlu menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing tenaga kerja, sehingga dengan demikian sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada awalnya. Saran-saran yang dapat saya sampaikan yaitu pengoperasian perusahaan industri mobil Volkswagen di Xinjiang, Cina sebaiknya diberhentikan karena kawasan tersebut dituduh telah terjadi pelanggaran HAM berskala besar oleh negara. Buktinya ada ratusan ribu orang etnik Uighur dan minoritas lainnya ditahan di kamp-kamp atau dijadikan pekerja paksa di pabrik-pabrik. Telah menyebabkan sejumlah perusahaan multinasional memutuskan hubungannya karena wilayah tersebut, walaupun Cina tetap berkukuh klaim tersebut tidak benar.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.